Sekali lagi, Yesus punya cinta agape, cinta tanpa syarat. Bukan soal kamu hadir di bawah salibku, tetapi bahwa kamu masih setia. Saya mengasihi kamu dengan setulus hati tanpa syarat. Oleh karena itu dia tidak pernah mengungkit kesalahan-kesalahan para rasulnya, tetapi sebaliknya dia memberikan damai sejahtera dan Roh Kudus. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Setelah itu dia menghembusi mereka dengan Roh Kudus dan berkata, terimalah Roh Kudus. Luar biasa. Berbeda dengan yang ditawarkan oleh dunia. Kita berbuat baik terhadap orang, kemudian suatu saat kita salah, mulai bukit-bukit kesalahan itu. Maka Yesus katakan tadi, damai sejahtera yang aku berikan, cinta yang aku berikan kepadamu bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Kalau dunia selalu memintanya kembali. Tangan kanan saya memberi, tapi tangan kiri juga siap untuk menyambutnya kembali. Kan gitu, harus ada balas jasa. Tapi cinta yang ditawarkan oleh Yesus itu cinta yang sejati, cinta agape, maka tanpa syarat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, poin yang kedua yang mau saya sampaikan adalah bahwa Yesus memberi kita janji. Apabila kita mengasihi Dia, Yesus berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi kalau kita semua ini mengasihi Yesus, konsekuensinya kita harus juga menuruti firman-Nya, mengikuti sabdanya. Kita harus jujur bahwa kita belum bisa mengikuti sepenuhnya, baru seujung kuku ini, belum. Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka. Aduh, kok begitu sih ajarannya? Apakah bisa dirubah? Nah, kalau kita mengasihi Yesus dan resiko konsekuensinya adalah kita juga harus menuruti firman-Nya, maka Yesus dan Bapa, Roh Kudus diam dan tinggal bersama-sama dengan kita. Tetapi kita semua masih berjuang, masih bergumul, masih berjuang untuk memperebutkan itu. Oleh karena itu, Yesus mau supaya kita juga harus percaya. Yang penting kita percaya bahwa Roh Kudus yang akan bekerja untuk kita agar kita bisa mewujudkan dan mengamalkan hukum kasih itu dalam kehidupan kita setiap hari. Tanpa Roh Kudus, tanpa kekuatan Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak sanggup melakukan apapun. Maka tidak boleh kita bermegah diri, membanggakan diri, aku hebat, aku cerdas, aku pintar dan sebagainya. Gak usah. Apa yang disampaikan oleh Yesus ini diterima dengan baik oleh para rasul. Oleh karena itu, maka damai sejahtera yang disampaikan oleh Yesus itu menjadi milik kita. Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Jadi damai sejahtera yang disampaikan oleh Yesus itu menjadi milik kita, tinggal bersama-sama dengan kita. Kalau kita mengikuti perintah Yesus, kalau kita mengasihi Yesus, kalau tidak maka damai sejahtera akan pergi. Hal ini dibuktikan oleh para rasul. Mereka begitu luar biasa ketika Yesus menampakkan dirinya berulang kali kepada mereka untuk meneguhkan dan menguatkan mereka.
Sehingga mereka juga mempunyai keberanian keluar dari rasa takut, keluar dari rasa cemas dan gelisah, dan pergi untuk mewartakan kerajaan Allah, bahwa Yesus sudah bangkit. Maka dalam Kisah Para Rasul kita mendengar pewartaan itu melampaui, pewartaan itu melampaui orang-orang bersunat, yaitu orang-orang Yahudi. Maka sidang pertama di Yerusalem itu membicarakan tentang sunat, karena banyak orang yang tidak bersunat yang mau menjadi pengikut Yesus. Nah, bagaimana ini? Apakah mereka harus disunat dulu, dibeleh dulu, baru menjadi pengikut Kristus? Faktanya mereka sudah mengikuti. Faktanya seperti Kornelius sudah dibaptis pula. Ini yang terjadi sidang pertama di Yerusalem berbicara tentang sunat. Ini tentu saja buah spirit, roh yang dibawa oleh Yesus bagi para rasulnya, dan tinggal diam bersama dengan mereka dan memampukan mereka untuk keluar mewartakan. Maka melampaui wilayah, daerah, area orang-orang bersunat ini. Maka terjadilah sidang, dan itu suksesi seperti itu yang terjadi di dalam pemilihan paus. Pemilihan paus. Maka dikatakan tadi dalam Kisah Para Rasul adalah keputusan kami, keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Gitu loh. Itu cara. Jadi Anda berpikir bahwa pemilihan paus itu seperti kampanye pemilihan umum, tidak. Maka diutuslah Paulus, Barnabas, Silas untuk mewartakan Injil bagi mereka di area, di wilayah-wilayah bukan orang Yahudi, ke Yunani, ke Turki, Syria dan sebagainya, untuk orang-orang yang tidak bersunat. Jadi sunat itu bukan ajaran agama, tapi budaya. Jadi jangan mewajibkan supaya engkau selamat harus disunat. Nggak ada itu. Kulit khitan kamu itu tidak menyelamatkan. Menyelamatkan kita itu Yesus Kristus, menebus kita di salib itu. Jadi jangan mewajibkan orang untuk sunat apapun itu. Keselamatan hanya ada pada Yesus Kristus, dan para rasul pergi untuk mewartakan Sang Juru Selamat ini kepada semua orang, sehingga semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka harus dibaptis. Itu syaratnya, harus dibaptis. Karena ini perintah Yesus, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang kamu dengar daripadaku. Itu yang dilakukan oleh para rasul. Oleh karena itu, maka diharapkan supaya penampakan Yesus kepada murid-muridnya juga menjadi penampakan bagi kita semua, supaya kita juga mengalami kebangkitan. Yesus bangkit dari kematiannya, para rasul bangkit dari rasa takut, dan kita juga harus bangkit dari keletihan, kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, supaya kita hidup secara baru di dalam Kristus. Dan Tuhan Yesus selalu setia menyertai kita. Maka kita juga bisa akan melihat kemuliaan Allah yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Ya, itu Yerusalem surgawi itu yang diturunkan, yang dilihat oleh Yohanes itu. Itu kota yang penuh dengan permata jaspis, itu yang sangat mahal. Itu janji Allah. Tidak ada satu nabi dan rasul pun memberi janji seperti ini. Ya. Kalau ada orang yang buat janji, itu omong kosong. Di sana ada bidadari, ya lebih konyol lagi itu. Ya, enggak ada. Enggak usah percaya itu. Ada yang mau masuk ke situ supaya mendapatkan itu, enggak usahlah.